Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan prediksi perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan, yaitu pertama, investor memiliki keyakinan awal terhadap kinerja perusahaan di masa datang yang mempengaruhi expected return dan risiko perusahaan. Kedua, perbedaan investor adalah dari jumlah informasi yang dimiliki dan kemampuan menginterpretasikan informasi. Ketiga, investor yang merevisi keyakinannya tentang profitabilitas return masa depan yang akan lebih tinggi akan bersedia membeli saham dengan harga pasarnya saat ini dan sebaliknya. Keempat, observasi dilakukan berdasarkan tingkat kenaikan saham yang diperdagangkan ketika perusahaan mengumumkan net income. Teori pasar yang efisien menyatakan bahwa pasar akan bereaksi cepat atas informasi keuangan. Penting mengetahui kapan informasi keuangan yang terbaru dipublikasikan. Good or bad news dalam laporan keuangan biasanya dievaluasi relatif terhadap perkiraan dari investor. Jika investor memperkirakan keuntungan perusahaan berbeda dengan laporan keuangan, maka akan ada revisi kepercayaan investor terhadap masa depan perusahaan. Banyak hal yang mempengaruhi harga dan volume saham suatu perusahaan. Artinya, reaksi pasar atas pendapatan dilaporkan di laporan keuangan sangat sulit untuk diketahui. Hal ini dapat dilakukan dengan pertama, tentukan kapan sebuah berita dipublikasikan, kedua, tentukan expected return atas saham perusahaan tersebut, ketiga, tentukan realisasi hasil saham. Selisih antara actual return dan expected return merupakan abnormal return. Investor memiliki ekspektasi terhadap keuntungan suatu perusahaan atau yang disebut dengan current earnings. Ekspektasi investor tersebut terbentuk di dalam nilai saham sebelum laporan keuangan diumumkan. Di sini investor hanya bereaksi terhadap laporan keuangan yang tak terduga atau unexpected return. Serta perlu diingat bahwa ekspektasi investor terhadap earning perusahaan tidak dapat diamati. Oleh karena itu, dalam memperkirakan perkiraan investor atas hasil usaha perusahaan atau earnings, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pendekatan time series, prediksi analis, dan membandingkan abnormal return dengan unexpected earnings.